Apa Ustaz, izin bertanya Ustaz? Ya. Jadi kan contohnya di masyarakat itu kan Masyarakat. sebenarnya itu misalnya mereka itu kan bermazhab mengikuti mazhab Hambali. Hambali. Akan tetapi itu dalam beberapa permasalahan itu mereka itu tidak mengikuti mazhab itu. Mazhab itu. Berarti itu menurut Ustaz gimana Ustaz? Oh gitu nah. Ya memang kadang seseorang ya ketika dalam amaliyah kesehariannya dia itu mengikuti madhab tertentu ya. Misalnya kalau kita amati kalau di Indonesia itu kan yang masyarakat Indonesia ini kebanyakan diklaim mengikuti madhab Syafi'i ya. Walaupun di akhir-akhir ini ya dengan banyaknya para mahasiswa, para dai yang kuliah di Timur Tengah sehingga mereka banyak membawa madhab Hambali, sehingga kita katakan banyak masyarakat di Indonesia itu secara umum madhabnya Syafi'i atau Hambali. Yang ditanyakan tadi kan kadang orang itu secara amaliyahnya setiap hari misalnya Syafi'i kan atau Hambali, tapi kadang itu nggak mengambil pendapat ulama tersebut. Sebenarnya dalam tradisi ilmu ya, tradisi ilmu atau pengamalannya itu sudah biasa, jadi hal yang bukan asing ya. Karena memang tidak ada kewajiban secara totalitas seseorang itu mengambil secara keseluruhan qaul ulama tersebut ya, sebagaimana pada pertemuan sebelumnya santri yang bertanya kepada saya apakah wajib mengambil madhab ya, satu madhab, kemudian juga apakah seseorang itu harus komitmen ya terhadap satu madhab dari A sampai Z ya. Sudah saya jawab juga. Jadi sudah biasa, jadi kita tidak kaget gitu kan, nggak usah kaget. Misal contoh di madhab Hambali ya, itu membaca Al-Quran lalu pahalanya disampaikan kepada mayit, itu pendapat Hambali boleh dan sampai, sebagaimana disebutkan Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar An-Nawawi ya, disebutkan di situ. Kemudian banyak Hambaliyun ya yang biasa ngamalin Hambali nggak diambil, dia mengambil pendapat nggak sampai gitu kan. Ya sebagaimana madhab Syafi'i atau Syafi'iyun ya, mereka itu berpandangan ya, berpandangan bahwasannya pahala bacaan Quran itu sampai. Padahal itu kan madhab Syafi'i sendiri, Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai, nggak diambil. Itu udah biasa. Sama halnya juga misalnya dalam bab akidah yang saya baca dalam kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim ya, karya Imam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu mengatakan boleh seseorang menerima hadiah dari orang kafir di hari raya mereka, ada. Bahkan sampai Utsaimin itu memberikan catatan ya. Beliau tentu tidak sependapat dengan beliau. Artinya para Hambaliyun tidak mengambil pendapat itu. Ya sebagaimana Syafi'iyun, orang-orang Syafi'i dalam bab musik itu mereka banyak yang tidak mengambil fatwa. Buktinya yang kita katakan bahwa orang-orang yang mengamalkan madhab atau ijtihad dari Syafi'iyah banyak yang mendengarkan musik. Padahal kalau kita baca di kitab-kitab ulama Syafi'iyah ya, terutama dalam bab nikah yang mana disebutkan di situ, di antara salah satu penghalang yang asalnya hukum menghadiri walimah wajib menjadi tidak wajib karena di sana ada namanya ma'azif, yaitu adalah alat-alat musik yang dimainkan, tapi nggak diambil ya, seperti itu. Ya sama halnya kasus yang baru-baru ini misalnya tentang masalah tabaruk ya, tabaruk ke kuburan orang soleh. Memang ada cerita dan riwayat dari putra Imam Ahmad bahwa Imam Ahmad itu tabaruk dengan rambut Rasulullah SAW. Imam Ahmad. Mungkin orang-orang yang di luar mazhab Imam Ahmad mengatakan Anda kok tidak mengambil pendapat Imam Ahmad. Bahkan dituju macam-macam ya, ini aliran apalah atau misalnya sekte apa gitu kan. Itu sudah biasa, saya katakan nggak diambil ada masalah ya. Dengan alasan mungkin itu kan ijtihad pribadi atau amaliyah personal Imam Ahmad bin Hanbal ya. Sehingga mengatakan kalau secara dalil secara nas tidak ada, itu ya sah-sah saja, tidak ada masalah ya. Sebagaimana dalam bab misalnya hukum menyembelih hewan binatang ya, yang hewan atau binatang yang harus membaca bismillah
Kalau dibaca di dalam syarah Sahih Muslim itu di madhab Syafi'i mustahab, sunnah gitu. Tapi kan banyak Syafi'iyun yang mengatakan bahwasanya yang menyembelih binatang ya kemudian tidak basmalah kan tidak sah ya, artinya tidak halal kan. Padahal secara Syafi'i sendiri itu mustahab saja gitu. Jadi sudah biasa ya perbedaan di kalangan para ulama, sehingga kita tidak kaget. Dan memang tidak ada kewajiban secara total orang ngambil pendapat ulama tersebut ya. Jadi sehingga dalam hal ini misal contoh juga dalam bab mengirim zikir-zikir dan doa-doa kepada mayit saat kematian. Kalau kita baca di dalam kitab-kitab Syafi'i ya, bisa dicek ya di dalam kitab Umdatus Salik ya, kemudian juga di dalam kitab I'anatut Thalibin ya, itu disebutkan kalau rata-rata ulama Syafi'i mengatakan tidak setuju dengan acara tersebut ya. Walaupun juga Imam Suyuti ya dalam kitabnya itu membolehkan, tapi kebanyakan di kitab Syafi'i itu tidak setuju ya. Tapi diamalkan ya, diambil oleh Syafi'iyun yang mengikuti mazhab Syafi'i. Artinya sudah biasa, sehingga kita dalam ranah diskusi ilmiah ya kita harus legowo, harus saling menghormati, tidak membuat macam-macam lah tuduhan-tuduhan ini dan itu ya, provokasi dan sebagainya. Sama halnya misalnya di kitab Imam As-Suyuti ya, Al-Amru bil Ittiba wan Nahyi 'anil Ibtida', beliau menjelaskan di antara bentuk kebid'ahan atau kemungkaran itu adalah yang namanya merayakan tahun baru Masehi. Beliau menyebutkan, tapi kan orang-orang yang klaim dirinya Syafi'iyah melaksanakan kok ya, seperti itu. Padahal Imam Suyuti melarang total ya. Ya sama halnya cadar itu kan kalau di mazhab Syafi'i jelas di fatwa-fatwa kitab-kitab ulama ya, misalnya di dalam kitab Jalalain misalnya kan, di dalam kitab-kitab fikih itu mazhab Syafi'i sangat menganjurkan ya untuk menutup wajah. Sampai-sampai di dalam kitab Kifayatul Ahyar karya Imam Taqiyuddin Al-Hisni, beliau itu membuat satu permasalahan, menyebutkan satu permasalahan yang mana ketika ada seorang wanita yang bercadar lalu kemudian dia sholat di tempat umum, apakah dia tetap menggunakan cadarnya, padahal kan secara hukum kan dibuka kan perempuan kan. Tapi kata beliau mengatakan apabila di situ terdapat laki-laki ya ajnabi, itu adalah yang bukan mahramnya dan kemudian makhofatan dan dikhawatirkan timbul fitnah, maka dia tetap menggunakan cadar. Seperti itu. Itu di kitab Imam Taqiyuddin Al-Hisni. Jadi sudah biasa lah ya dalam masalah ranah seperti itu. Sama halnya sebagian ikhwan kan misalnya mengatakan bahwa sholat Id itu kan wajib ya. Itu kan sependapat dengan mazhab Hanafi kalau tidak salah. Tapi kan di dalam beberapa kitab juga disebutkan, misalnya Imam Abu Hanifah dikenal dengan ulama yang menolak adanya sihir. Walaupun sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud Imam Abu Hanifah mengingkari sihir itu sihir yang mengubah sesuatu ke sesuatu yang lain. Contoh misalnya batu jadi emas gitu kan. Itu yang diingkari Imam Abu Hanifah. Tapi kan kita sebagai orang yang kadang mengambil mazhab Hanafi tidak semerta-merta juga harus mengikuti Hanafi kan. Karena kita juga sebagai seorang talabul ilmi, apalagi yang konsen di ilmu fikih, usul, kaidah ya. Orang yang sudah menggeluti ilmu syariah dari S1, S2, S3 yang memiliki ilmu alat ya, itu kan bisa membedakan masalah mana yang harus kita ambil dan tidak. Itu sudah biasa. Jadi kita nggak usah memprovokasi umat ketika seseorang seolah nggak seberapa dengan kita ya, itu dibentur-benturkan. Loh, Anda kan katanya mazhabnya Hambali tapi kok mengingkari mazhab Hambali. Anda kan Syafi'i tapi kok enggak. Itu sudah hal yang maklum, seharusnya tidak perlu kita provokasi gitu kan. Udah biasa kita maklum. Wallahu alam bisawab.